Mari pada saat ini umat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Dengan setiap Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang berada di rumah, kita akan tetap memuji menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku Tuhan, berkati. Lebih lagi umat Tuhan, katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan berkati hidup kami Tuhan, berkati. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu.
Kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang baik. Segala pujian kami naikkan, kami tinggikan. Haleluya. Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami agungkan. Kau bertata atas segala pujian kami. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Kau. Segala pujian, segala hormat kami sembah, kami puji Kau. Haleluya, haleluya. Yesusku yang baik. Terima kasih. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari Tuhan katakan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kami lagi firman Tuhan. Segala pujian, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Engkau layak kami tinggikan di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, umat Tuhan katakan memuji-Mu, menyembah. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Engkau bertata segala pujian Tuhan pada saat ini Tuhan.
Bahkan setiap umat-Mu Tuhan yang berada di rumah Tuhan, mereka yang sedang melakukan ibadah ini, Kau memberkati mereka Tuhan. Setiap rumah Tuhan ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau saja yang memimpin, Kau saja yang melawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan memberikan yang terbaik padamu Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat ini kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Kita tetap bersemangat, kita tetap bersuka cita. Amin. Tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita. Karena Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita semuanya. Kita nyanyikan pujian kita, ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata. Katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian umatnya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan umat Tuhan. Ada kuasa dalam pujian umatnya. Baik Bapak Ibu Saudara di rumah maupun di tempat ini, Tuhan selalu memberikan kuasa kepada kita semuanya. Kita nyanyikan pujian kita lebih lagi, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Bermaskurlah bagi Dia, nyanyi
hadir dalam setiap pujian umatnya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara di rumah maupun yang ada di tempat ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, yang menjadi perisai dalam hidup kami. Kita nyanyikan pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan pujian kita dari awal. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan umat Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
seizin-Mu Tuhan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lagi saya serang kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Benar Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di setiap musim dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya hal itu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Kami percaya hari ini Engkau ada bersama kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini Bapa. Engkau ada bersama dengan kami dan Roh-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin setiap firman yang kami dengar hari ini, firman itu berakar berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kami yang mendengar kami dikuatkan. Setiap kami yang mendengar kami mendapatkan kuasa yang baru. Dan kami percaya Bapa ada buah yang dapat kami rasakan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Bapa. Biarkan apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, biarkan kuasa dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya hari ini kami mau menerima sesuatu yang baru yang berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam kehidupan saya. Hari ini saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya setiap hari kita mengalami satu keintiman bersama dengan Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang baru sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita masih boleh ada sama Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa tersenyum, kalau kita masih bisa ada di rumah, gak di rumah sakit, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini ada satu tema yang mau saya bagikan kepada kita semua. Tema yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah indahnya pencobaan. Saya percaya bahwa pencobaan itu bukan satu hal yang merugikan kita, tapi pencobaan itu adalah satu hal yang akan membuat kita maju, satu hal yang akan membuat kita terus bangkit dan membawa kita kepada satu tujuan yang baru yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kita mau sama-sama buka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan manusia.
Pencobaan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pencobaan itu tidak ada dalam kehidupan kita, tidak. Bahkan Yesus sendiri dia mengalami pencobaannya sendiri. Dia harus mati di atas kayu salib. Itu cobaan yang Yesus alami. Dan hari ini di dalam kehidupan kita juga pasti ada cobaan-cobaannya sendiri. Ada masalah-masalahnya sendiri. Ada bumbu-bumbu pelezat dalam kehidupan kita. Karena saya yakin ketika pencobaan itu ada dalam kehidupan kita, ketika pencobaan itu Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita mau lihat arti dari pencobaan. Apa itu pencobaan? Pencobaan adalah proses atau cara Tuhan yang tidak kita mengerti untuk membuat kita maju, sukses, dan menerima sesuatu yang baru. Buat saya, pencobaan adalah seperti ini. Pencobaan adalah proses atau cara Tuhan yang tidak kita mengerti. Proses atau cara Tuhan yang tidak kita mengerti. Seringkali ketika cobaan itu datang, kita nggak mengerti apa maksudnya Tuhan, apa tujuannya Tuhan. Tapi ingat baik-baik, tujuan cobaan itu datang dalam kehidupan kita adalah untuk membuat kita maju, sukses, dan menerima sesuatu yang baru. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Makanya kenapa saya bilang pencobaan itu indah. Karena di balik sebuah pencobaan ada maksud dan tujuan Tuhan. Di balik cobaan ada sesuatu yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Ayub. Ketika cobaan itu datang dan ketika pencobaan itu selesai, ada perbedaan. Ketika pencobaan itu datang, Ayub kehilangan semua orang terdekat di kehidupan Ayub. Tapi di tengah-tengah pencobaan itu, Ayub bisa menemukan siapa teman terbaik dalam kehidupannya. Siapa teman paling setia dalam kehidupannya. Karena apa? Istrinya sendiri pun ketika Ayub mengalami cobaan yang begitu luar biasa dari Tuhan, istrinya meninggalkan Ayub. Tapi Ayub bisa tahu, dia bisa mengerti bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang paling setia. Sahabat yang paling setia untuk kehidupan Ayub. Karena Allah yang Ayub sembah tidak pernah meninggalkan Ayub. Pencobaan itu datang pasti memiliki satu maksud dan tujuan. Nah, kita mau lihat kenapa pencobaan itu indah. Kenapa pencobaan itu saya bilang indah? Karena yang pertama, karena pencobaan menunjukkan kesetiaan Tuhan. Kenapa pencobaan itu indah? Karena yang pertama, pencobaan menunjukkan kesetiaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, sebab Allah setia. Dan karena itu, dan karena Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika cobaan itu ada dalam kehidupan kita, ketika masalah itu ada dalam kehidupan kita, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Ketika cobaan itu datang, kita bisa melihat bahwa kesetiaan Allah itu teruji. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita ada dalam badai yang susah. Kita mau lihat yang kedua. Kenapa pencobaan itu indah? Yang kedua adalah karena setelah pencobaan ada janji Allah atau mujizat. Amin. Karena ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, Dia mau menguji kita, kuat gak iman kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyelesaikan pencobaan itu, ketika kita selesai melalui pencobaan itu, ada mujizat, ada janji Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau lihat dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13. Kejadian 9 ayat yang ke-13. Kejadian 9 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini adalah ayat yang saya ambil ketika apa? Setelah Nuh keluar dari Bahtera, setelah dia melewati cobaan yang begitu besar, semua manusia dibinasakan kecuali keluarga Nuh. Setelah itu, setelah
Air bah itu selesai, setelah air bah itu surut, Nuh keluar. Ketika Nuh keluar, dia bangun mesbah, dia bangun penyembahan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menangis. Dia menangis dan dia berjanji bahwa tidak akan pernah membinasakan manusia. Seburuk-buruknya manusia, dia tidak akan pernah membinasakan manusia. Dan ayat ini keluar. Busurku kutaruh di awan. Hari ini kita bisa lihat pelangi, itu adalah busur yang Allah taruh. Sebagai apa? Sebagai tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Setelah pencobaan itu selesai, ada janji Tuhan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Setelah pencobaan itu selesai, ada mujizat yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita mau pelajari mengenai Nabi Nuh. Rahasia di balik bahtera Nuh. Tentang bahtera Nuh. Kita mau lihat, Bapak Ibu, saya ketika sharing satu hal ini dengan teman saya di Lampung, saya heran sama Tuhan. Dia mau membinasakan manusia, dia mau memusnahkan seluruh umat manusia, tapi kenapa Tuhan menyiapkan tempat, menyiapkan waktu untuk manusia itu datang kepada Allah? Bapak Ibu, ketika bahtera itu dibuat, ketika bahtera itu diciptakan, Tuhan katakan kepada Musa, siapa saja yang mau ikut kamu boleh, dan dia akan selamat. Tapi ketika Musa menawarkan itu pada manusia pada zaman itu, pada tetangga-tetangganya, pada masyarakat pada zaman itu, Nuh ditertawakan. Nuh dibilang apa? Orang gila. Gak ada orang yang mau percaya sama Nuh bahwa akan ada banjir yang luar biasa, ada cobaan bahwa manusia akan dibinasakan. Gak ada orang yang percaya. Bahkan Nuh dikatakan gila. Tapi ketika bahtera itu jadi, ketika air mulai turun, ketika hujan mulai turun, banyak orang yang mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Nuh akan terjadi. Dan saya merenungkan, hari ini sudah hampir 2 bulan kita stay at home, sudah hampir 2 bulan kita tetap di rumah, kita gak kemana-mana. Saya berpikir, saya merenung sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan corona itu terjadi di Indonesia dan hampir 2 bulan. Dan kita tahu bahwa waktu Tuhan sudah sebentar lagi Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Tidakkah Tuhan baik ketika pandemik itu datang? Tuhan mengizinkan kita diam di rumah untuk apa? Untuk kita membangun keintiman kita sama Tuhan. Dia masih memberikan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat corona, mau lihat pandemik ini, kita mau bawa stres bisa, kita bisa jatuh sakit, kita bisa dirawat. Tapi kita mau lihat di balik corona, di balik pandemik ini, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ketika kita di rumah, kita masih punya waktu untuk kita menyembah Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengeluh kerja dari pagi sampai malam, gak ada waktu istirahat, gak bisa berdoa, sekarang bekerja dari rumah. Makin banyak waktu untuk kita bisa menyembah Tuhan. Makin banyak waktu untuk bisa kita mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa ketika pencobaan itu datang, pencobaan itu indah. Karena apa? Karena pencobaan itu akan membawa kita kepada satu hal yang baru yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati indahnya pencobaan? Bagaimana caranya supaya kita bisa bilang pencobaan itu indah? Yang pertama, kita harus miliki keintiman dengan Allah. Miliki keintiman dengan Allah, baru kita bisa bilang bahwa pencobaan itu indah. Nuh, kalau dia tidak memiliki keintiman dengan Allah, saya yakin 40 hari selama dia ada di dalam bahtera, dia akan bosan. Gimana gak bosan? Ketemunya sama binatang-binatang doang di dalam bahtera itu. Dia gak bisa melakukan apa-apa. Selain apa? Selain membangun keintimannya sama Tuhan. Selain apa? Selain dia membangun hubungannya sama Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan keintiman? Keintiman adalah sebuah hubungan antara kita dengan Allah. Arti keintiman yang lain adalah bukan memberikan kekhawatiran kita kepada Tuhan, tapi memberikan hidup kita kepada Tuhan. Arti keintiman adalah meletakkan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Arti keintiman adalah meletakkan hidup kita di dalam Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Kita bukan cuma dekat sama Tuhan, tapi kita melekat kepada Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita tahu keindahan dalam pencobaan itu. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati indahnya pencobaan? Yang kedua adalah miliki waktu untuk Tuhan berbicara. Kedengarannya 11-12, kedengarannya hampir mirip tapi beda. Banyak orang yang membangun hubungan intim sama Tuhan adalah dengan penyembahan. Dengan kita menyembah Tuhan, kita berjanji, kita berdoa, kita membangun keintiman sama Tuhan. Kita membaca firman, kita membangun keintiman sama Tuhan. Tapi seringkali sebagai orang percaya kita lupa untuk memberikan waktu untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Ketika engkau sedang menyembah Tuhan, coba untuk diam, benar-benar diam, tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tapi kita buka hati kita. Kita katakan, Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan dalam kehidupan saya? Seringkali ketika pencobaan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika satu hal yang Tuhan mau uji dalam kehidupan kita datang, kita sama Tuhan mengeluh. Kita kata, Tuhan tolong saya, Tuhan engkau baik, pencobaan itu datang, Tuhan engkau luar biasa, engkau sangat baik. Kita terus menyembah Tuhan untuk apa? Untuk mengurangi rasa kecemasan kita, untuk mengurangi rasa kekhawatiran kita. Tapi hari ini saya mau ingatkan, kita mau belajar. Ketika pencobaan itu datang, selain kita membangun keintiman sama Tuhan, cobalah untuk diam dan dengar suara Tuhan. Karena apa? Ketika engkau dengar suara Tuhan, engkau akan mendapatkan sesuatu yang baru. Amin. Saya selalu suka dengan kesaksian Bapak Gembala di tempat ini, orang tua saya di tempat ini. Gereja ini dibangun, modalnya kecil. Tapi di balik itu ada sebuah suara yang Bapak Gembala dengar untuk membeli besi. Dan saya merenung. Ternyata ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, bukan cuma sekedar kita menyembah, kita angkat pujian kita angkat pengagungan kita angkat setiap apa yang menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tapi saya merenung, ternyata penting juga untuk kita benar-benar diam, untuk mendengar, untuk fokus mendengar suara Tuhan. Karena banyak orang salah mengambil keputusan karena dia tidak mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupannya. Bukan hanya lewat kebenaran firman Tuhan, bukan hanya lewat apa yang kita terima melalui firman Tuhan, tidak. Tapi firman Tuhan ingin ajarkan adalah kita pergi ke tempat yang sepi, kita benar-benar hanya berdua sama Tuhan kita dan Tuhan. Kita merenung. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu ada mujizat, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus sendiri di salah satu Injil dalam perjanjian baru, Yesus sendiri pun melakukan hal yang sama. Dia memisahkan diri dari murid-muridnya ketika pagi-pagi benar mencari tempat yang sepi untuk apa? Untuk mendengar suara Bapa di sorga. Dan hari ini kalau kita mau merasakan keindahnya pencobaan, ketika kita mau rasakan indahnya cobaan, kita harus izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Jangan egois. Jangan hanya kita yang terus-terusan berbicara sama Tuhan, kita mengeluh sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tapi izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupanmu. Susah, betul. Saya akuin susah. Kalau kita diam, apalagi tengah malam kita diam, 5 menit, 10 menit mungkin kita akan tertidur. Tapi itu yang harus kita pelajari, kita mau belajar. Mau gak kita diam 5-10 menit bahkan setengah jam. Kita benar-benar izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Mungkin tidak secara audible kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ada satu perasaan yang bisa membuat engkau bangkit. Ada membuat satu perasaan yang bisa membuat imanmu kembali berkobar. Ada yang membuat satu suara atau suatu gerakan yang membuat rohmu kembali menyala untuk tetap setia bersama dengan Tuhan. Ketika apa? Ketika kita mau mengizinkan, kita mau mendengar Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, satu hal yang terakhir yang saya mau bagikan pada pagi hari ini adalah pencobaan itu berkat, bukan beban.
pencobaan itu berkat, bukan beban. Saya berpikir ketika Abraham disuruh keluar dan diizinkan Tuhan mengalami begitu banyak rintangan, cobaan. Tapi satu yang Abraham terima, janji Tuhan. Sampai hari ini kita mengenal Abraham adalah bapa dari segala bangsa. Dan cobaan yang Abraham lalui itu tidak mudah. Tapi kita mau lihat bahwa pencobaan itu berkat, bukan beban. Abraham tetap membawa kehidupannya dekat dengan Tuhan walaupun dia jatuh bangun. Dia sempat berbohong. Dia tidak mengakui istrinya. Dia bilang istrinya itu adiknya. Tapi saya mau bilang, mungkin hari-hari ini, mungkin di waktu-waktu ini hubungan kita sama Tuhan up and down, naik dan turun. Tapi saya mau ingatkan bahwa Tuhan tetap setia. Seperti apapun keadaan kita, ketika kita bilang Tuhan saya mau kembali dekat, saya mau kembali intim, saya mau kembali melekat kepada Engkau. Kita izinkan Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kita. Kita izinkan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Dan kita mau pandang bahwa apa yang kita lalui, pencobaan-pencobaan yang pernah kita lalui, itu adalah proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti, tapi tujuannya jelas. Tuhan mau menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan mau menjadikan kita maju. Dia mau menjadikan kita pemimpin. Karena apa? Karena Tuhan mau membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tinggalkan masa lalumu, hadapi masa depan yang ada bersama Tuhan. Hari ini kesimpulan saya, pencobaan itu indah. Ketika apa? Ketika kita bisa intim, ketika kita bisa menangkap suara Tuhan. Karena apa? Karena di balik cobaan ada rencana, ada mujizat, ada janji Tuhan yang baru, yang Tuhan mau genapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini saya percaya, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mungkin susah, mungkin kita kehilangan pekerjaan kita di tengah pandemik ini, mungkin orang-orang mulai berkurang datang ke toko kita karena pandemik ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah dia tetap setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau hari ini Tuhan izinkan masalahmu, usahamu kolab, usahamu berhenti, tidak ada pemasukan, atau pekerjaanmu hilang, lihat itu sebagai berkat yang kau dapat dari Tuhan. Karena apa? Karena setelah ini Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Bukan yang sama, tapi yang lebih besar, bahkan berlipat-lipat kali ganda dari hari ini. Karena ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita tetap intim, ketika kita tetap menyembah Tuhan, ketika kita tetap mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita di tengah pencobaan ini, saya yakin dan percaya sesuatu yang besar akan kita terima setelah pencobaan itu selesai kita lalui. Amin. Mau nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau baik Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Ya Bapa, dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu Yes. memulihkan hidupku. Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan. Lewati cobaan, Kami mau tetap percaya Tuhan, tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. pasti yang terbaik. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan,
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Kau izinkan sesuatu terjadi. kami percaya Tuhan itu semua untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Kami percaya waktunya akan tiba. Nanti telah tiba. Kami percaya kuasa-Mu Ku percaya kuasa memulihkan setiap kehidupan kami. pulihkan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti Yes. yang terbaik. Walau kadang kami gak mengerti Tuhan. Yes. Lewati cobaan. Cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Tuhan pasti. Yang terbaik. Ya Bapa. Walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Tuhan. Walau kadang Yes, tak yes, dimengerti. yes, Jesus. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pujian ini mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau terkadang secara manusia kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau. Kenapa harus cobaan yang datang dalam kehidupan kita? Kenapa harus masalah yang datang dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa maju sukses dan menjadi kepala. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, saya mau katakan, karena itu proses yang Tuhan mau kita lewati. Waktu kita melewati proses berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kesuksesan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pasti tidak akan mudah lepas dari kehidupan kita. Karena kita melewati proses itu. Dan hari ini kita mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau mengerti proses atau cara Tuhan yang tadinya tidak kita mengerti lewat masalah, lewat cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk memandang cobaan itu indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di rumah, ketika engkau sedang menyaksikan tayangan ini bersama dengan keluargamu, atau engkau sedang menyaksikan pujian ini sendirian, ibadah ini sendirian, boleh gak saya minta kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Orang dunia boleh jatuh ketika pandemik ini jadi. Mungkin banyak orang yang khawatir, banyak orang yang cemas ketika pandemik ini terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia. Tapi hari ini saya mau mengajak, mari sama-sama kita angkat iman kita. Kita mau angkat
kepercayaan kita, iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa setelah pandemik ini selesai, ada janji Tuhan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Ada janji, ada mujizat yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Di tengah pujian, di tengah penyembahan, ada kuasa, ada mujizat. Kita mau naikkan pujian ini. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih sungguh lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. yang terbaik. Angkat imanmu di hadapan Tuhan. Walau kadang Gak jadi masalah kita gak mengerti apa yang Tuhan mau. mengerti, Tapi kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih sungguh lagi kita katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Yes Bapak, waktumu yang terbaik dalam kehidupan kami. Walau badai tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lagi katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Amin Yesus. walau kadang tak Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun kadang kami tidak mengerti apa yang kau maksud dalam kehidupan kami, tapi kami percaya rencanamu tetap yang terbaik dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar Bapa, indahnya pencobaan itu datang dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, setelah pencobaan itu selesai, Engkau mau buktikan ada janji Tuhan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Karena di tengah-tengah pencobaan itu kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di setiap musim dalam kehidupan kami, Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya pencobaan itu akan kami lalui bersama dengan Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap intim di hadapan-Mu. Untuk kami tetap memiliki komunikasi yang baik antara kami dan Engkau. Antara saya dan Engkau. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk membangun keintiman.
bersama dengan Engkau, membangun hubungan yang baik bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang baik bersama dengan Engkau, kami bisa melihat indahnya pencobaan itu dalam kehidupan kami. Tuhan, bukan hanya kami mau membangun hubungan yang biasa-biasa, tapi kami mau menyiapkan waktu untuk Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika Engkau berbicara dalam kehidupan kami mendapat satu kekuatan yang baru, kami mendapat satu semangat yang baru, roh kami kembali nyala Tuhan. Mungkin hari ini Bapak, ada di antara jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan video ibadah ini. Kami berdoa Bapak, iman mereka yang sedang lemah, kami berdoa hari ini, berbicara secara langsung dalam kehidupannya Bapa. Bangkitkan semangatnya untuk tetap menyembah-Mu. Bangkitkan semangatnya untuk kembali membangun keintiman bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan kami berdoa, iman yang lemah Engkau kembali kuatkan di dalam nama Yesus. Kami mau memiliki harapan yang baru bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pencobaan itu berkat dalam kehidupan kami. Pencobaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya Roh-Mu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Hari ini Bapa, berkarya terus dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarkan kuasa Roh Kudus-Mu terus ada bersama dengan umat-umat-Mu. Dimanapun mereka berada, biarkan firman ini tertanam, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami percaya hari ini kami menerima sesuatu yang baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita terus berdoa supaya pandemik ini cepat selesai, kita boleh sama-sama berkumpul lagi, bertemu lagi di gereja untuk sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan untuk sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan kembali bertemu di ibadah online. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di manapun kita berada, yang butuh bantuan doa tetap masih bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Bapak Ibu bisa tetap WhatsApp Ibu Gembala untuk bantuan doa, dan saya percaya setiap kita tetap ada menjalin hubungan. Walaupun tidak bertemu, tapi masih ada cara lain untuk kita bertemu. Dan untuk pemuda remaja saya yakin juga setiap hari Senin kita ada Zoom meeting, dan di sana kita akan tetap berkomunikasi, kita akan tetap sharing, kita akan tetap bertukar pikiran, dan saya percaya ada kesaksian-kesaksian baru yang akan kita dengar. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarkan pandemik ini cepat selesai, cepat berlalu di negeri kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap pemerintah, setiap orang yang menangani masalah pandemik ini, kami berdoa hari ini Bapa, berikan hikmat, akal budi, kepintaran yang berasal daripada-Mu Bapa. Kekuatan kesehatan terus ada dalam setiap tenaga-tenaga medis, orang-orang yang terlibat dalam menyelesaikan kasus pandemik ini Bapa. Kami percaya Bapa, Roh-Mu terus ada dalam kehidupan kami, Roh-Mu terus ada dalam kehidupan mereka, dan kami percaya mereka semakin hari dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia ini Bapa. Kami berdoa untuk setiap kepemerintahan yang ada di negara kami ini, mulai dari Bapak Presiden sampai wakil-wakilnya, bahkan sampai yang paling rendah sekalipun RT RW, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalau mereka Engkau percayakan untuk memimpin bangsa kami, untuk mengatur negara kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, biarkan mereka menjadi alat yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan untuk terjadi di bangsa kami ini Bapa. Terlebih khusus kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Biarkan mereka boleh menjadi contoh dan teladan. Mereka boleh dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka boleh dipagari dengan tentara-tentara surgawi-Mu. Setiap keputusan yang mereka ambil, kami berdoa Bapa, keputusan yang baik dan tepat, yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan negara kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap gembala-gembala sidang, penginjil-penginjil yang ada, mereka yang sedang memerintis, kami berdoa Tuhan,
Mungkin gak mudah, banyak cobaan yang mereka lalui. Tapi kami percaya cobaan yang ada dalam kehidupan kami tidak pernah melampaui dari batas kemampuan kami. Dan hari ini kami percaya, kami mau buktikan kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan gembala-gembala yang ada di Indonesia ini Bapa. Kami berdoa mereka yang sedang membangun pelayanan baru, mereka yang sedang membangun gereja, kami berdoa Tuhan setiap dana yang mereka butuhkan Kau cukupkan. Kami percaya Bapa, Kau kirimkan domba-domba yang baru dalam kehidupan mereka, dalam setiap pelayanan mereka. Kami percaya Bapa, perlengkapi setiap hamba-hamba-Mu dengan otoritas dan kuasa. Mujizat ada dalam kehidupan mereka. Setiap doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba-Mu, kami percaya Engkau dengar dan Engkau jawab setiap doa mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini Bapa. Kau berkati gembala sidang yang ada di tempat ini, keluarga yang ada di tempat ini. Kami percaya berkat-Mu terus ada dalam setiap kehidupan keluarga gembala sidang di tempat ini Bapa. Kami percaya rencana visi misimu yang ada dalam kehidupan gembala-Mu Bapa di tempat ini, kami percaya sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Dan kami berdoa Tuhan, biarkan rencana itu boleh diselesaikan dengan baik. Setiap hal-hal yang kami butuhkan dari pembangunan yang ada di tempat ini, setiap dana yang kami butuhkan, kami percaya Bapa, Engkau yang mengadakan, Engkau yang mencukupkan setiap dana yang kami perlukan. Bahkan kami berdoa untuk setiap ibadah yang ada di tempat ini, biarkan di setiap ibadah ada urapan kuasa dan otoritas yang baru. Kami boleh menyaksikan, kami boleh merasakan perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah penyembahan kami ada kuasa dan mujizat terjadi Bapa. Kami berdoa Tuhan, mungkin hari-hari ini kami masih belum bisa melakukan ibadah di gereja kami masing-masing. Tapi kami berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online, mereka diberkati dan mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Bahkan kami percaya Tuhan, kehidupan mereka semakin hari semakin dekat dan semakin intim bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa Bapa, mereka yang sedang mengalami penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan setiap penyakit mereka. Karena kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter dan Engkau adalah tabib dari segala tabib. Mereka yang sedang ada dalam masalah, mereka yang sedang mengalami cobaan, kami percaya Tuhan, indah pada waktunya Engkau akan menyiapkan jalan keluar dari setiap masalah mereka. Dan mereka yang sedang mengandung, kami berdoa Bapa, berkati kandungan mereka, berkati janin yang ada dalam kandungan mereka. Dan kami percaya anak yang ada dalam kandungan mereka menjadi anak yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupannya Bapa. Kami percaya sejak dalam kandungan rencana Tuhan sudah ada dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Jadikan mereka terang dan garam dunia dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang akan dilahirkan ini akan menjadi panji-panji-Mu, akan menjadi anak-anak panah-Mu yang akan membangkitkan semangat orang-orang untuk tetap dekat bersama dengan Engkau. Dan kami percaya anak-anak yang ada dalam kandungan ini, mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarkan urapan kuasa dan otoritas tetap ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang ada, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Hari ini percayalah, ketika Engkau pulang, Engkau membawa berkat dari Allah Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.